Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Osaka Semamio, obrolan santai berkualitas. Nah, pada siang hari ini teman-teman, kita kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Eri Bramasto. Beliau juga sebagai pelatih basket Semamio serta komisi wasit Perbasi Jatim. Nah, Pak Eri Bramasto, Ya, bagaimana Pak kabarnya? baik. Baik Pak. Iya. Iya. Jadi Pak, gini, Bapak ini kan menggeluti di dunia basket Pak nggih. Jadi Bapak sejak kapan? Dari umur berapa Pak Eri Bramasto ini menggeluti basket? Mungkin saya untuk terjun di basket terlambat ya. Oh iya. Jadi saya baru masuk itu di kelas 2 SMA ke kelas 3. Jadi awalnya dulu passionnya di bola, Sepak bola. sepak bola. Jadi karena kekosongan waktu dan mungkin lingkungan yang arahnya ke basket, jadi coba-coba dan akhirnya lebih nyaman di situ. Lebih nyaman ke Nyaman basket di Pak. situ, Iya, iya. Apa sih Pak perbedaannya sepak bola sama bola basket? menurut Pak Mungkin Eri? kalau kita ngomongnya di habitat ya, di lingkungannya di Indonesia, di Gresik, emang pilihan olahraga itu sepak bola itu yang utama. Dan di Indonesia itu basket hanya 0,% Peminatnya Pak. peminatnya. Nah, perbedaannya karena perbedaannya itu sebenarnya kesamaannya sama-sama olahraga yang bergu. Cuman perbedaannya di basket itu lebih olahraga yang banyak aturannya. Olahraga yang nyusahin. Nyusahin Pak ya. Iya. Jadi kita di pola kata-kata diatur. Ya. Di kaki diatur, di tangan diatur. Dan Jadi kita nggak ada striker, penuh nggak ada dengan back. aturan, iya. Jadi semua tanggung jawab. Kira-kira Pak, idealnya umur berapa sih Pak untuk main basket itu sebenarnya? Kalau ideal umurnya, kalau kita di sekolah bola basket, akademi basket itu, saya juga akan punya akademi basket ya. Di situ itu kita memulai dari sebenarnya kalau kita buat aturan itu mulai umur 7 tahun. Tapi karena minat basket sekarang itu lebih banyak ya. Iya benar. Sekarang ada beberapa anak kita itu yang usia 3,5 tahun. Itu ada. Jadi dia kalau kita ya, kalau kriteria itu di bawah 10 tahun, kita nggak ada target dia harus pinter main basket. Gimana caranya dia senang dengan bola basket? Pengenalan Pak gitu ya. Ya, kalau istilahnya, kalau bahasa halusnya pengenalan ya. Pengenalan. Nah. Kalau bahasa kasarnya kita racunin bola basket. Memasukkan itu ya. Iya, jadi bola basket. Dan itu pun nggak harus kita latih tiap hari. Dia anak itu kita kasih waktu seminggu sekali untuk berlatih. Ya, dan kita di lapangan itu selalu kenalkan kayak dia berkomunikasi bola basketnya itu dengan bola. Nah, supaya apa? Dia pulang, dia menunggu hari itu lagi untuk berlatih. Buat tertarik itu tadi Pak Tertarik ya. datang lagi, dan itu yang jadi targetnya kita. Dan mungkin setelah di atas umur 10 tahun baru kelihatan dia kualitas main basketnya. Karena sudah terbiasa di awal Iya, tadi. jadi bukan karena dia latihannya terpaksa, karena udah kemauannya karena sendiri. sudah kemauan Pak ya. Karena memang harus hatinya dulu untuk basket. Tapi kadang di ini ya, di kita itu ada istilah ya. Kalau saya sendiri, saya pernah punya istilah sendiri ya. Kadang kita melakukan sesuatu itu kita nggak ada konsep sebenarnya. Atau mungkin dari orang tua kita ada tujuan yang lain. Jadi kalau saya pernah sempat ngomong gitu di pemikiran saya ya. Cita-cita kita itu adalah cita-cita orang tua yang tertunda kadang. Bener. Bener sekali. Jadi bukan dari kitanya yang pengen melakukan itu,
tapi kadang dari orang tua yang pengen kita jadi ke sana. Karena belum kesampaian ketika masanya mereka gitu Pak. Nah, itu yang membedakan nanti ini tingkat keseriusannya sama tingkat ke konsentrasinya dia berlatih. Nah. Ukurannya di situ, itu nalurinya dia apa dorongan dari orang tua kan gitu. Oke Pak, Pak Eri Bramasto ini kan sebagai komisi wasit Pak Perbasi Jawa Timur Saat ini ya. Saat ini. Iya. Nah, kesibukan seperti apa Pak? Serta aktivitas seperti apa Pak sampean menjadi komisi wasit Perbasi saat ini? Mungkin kalau di kesibukannya saya nggak terlalu ribet ya, karena kan emang saya nggak mimpin di wasit dan saya nggak turun di wasit. Saya hanya ngatur ritmenya dia untuk berkompetisi. Nanti kompetisi ini kan kemarin IBL. Ya. Ya, jadi Jatim ini mau ngirim berapa wasit dan itu ada permintaan dari pihak IBL. Kita buat surat. Kita mau membuat pembinaan regenerasinya seperti apa. Dan ini di masa pandemi ini kan emang event kan berkurang, jadi nggak seberapa padat sih Mas ya. Nah, Bapak ini kan pelatih basket Pak. Pasti kan ada hal-hal yang kadang nggak enak, kadang enak. Nah, Pak Eri ini pengalaman selama menjadi pelatih basket ini Pak, mungkin boleh diceritakan. Kita kalau mau melatih ya, sebenarnya sih kalau kita ngomong nggak enak, janganlah. Harus enak satu terus. Kenapa? Supaya lebih banyak orang yang mau turun melatih. Kalau kita ngomong nggak enak, emang di kehidupannya pelatih itu belum menjamin untuk masa depan. Cuman kalau kita mau ngomong itu, kayaknya kan nanti jadinya semakin dikit orang yang mau melatih. Ya, jadi pelatih itu senang, seru, dan kita bisa menyalurkan ilmunya kita. Yang jadi halangan itu mungkin kalau sekarang ke materinya. Jadi ke anak-anaknya itu sekarang cenderung anak-anak sekarang lebih berat di game online lah ya. Oh iya, ya, jadi karena memang lagi masanya Pak ya. Motivasi mereka itu masih belum sepenuhnya dari kemauannya dia. Dari tantangannya sendiri Pak, selama melatih mungkin menemukan pemain-pemain yang seperti apa, itu mungkin bisa Bapak ceritakan. Kalau saya sih dari awal kan emang bukan melatih di sekolah yang habitatnya itu basket. Ya biasanya kalau sekolah habitatnya basket itu di sekolah negeri yang favorit. Dan di situ kita itu dituntut bisa membuat pemain dan bisa jaga regenerasinya. Itu yang seru. Itu yang seru Pak. Itu yang seru. Kenapa? Kalau kita mau ngomong kita instan, kita pengen juara secara cepat, kita bisa maksimalkan pemain yang usianya atau kelasnya senior, namanya kelas 2, kelas 11 lah ya. Kelas 11. Udah 12 pemain kelas 11 semua. Mungkin karena udah setahun berlatih, mungkin kualitasnya bagus. Nah, padahal kita nggak berpikir untuk tahun-tahun berikutnya, kalau ini nggak dijaga regenerasinya, kita hanya dapat 1 tahun itu aja. Sisanya nggak ada gitu. Sisanya habis. Nah, itu kadang di pelatih di tingkatan SMA, SMP itu kurang memanfaatkan itu. Jadi saran saya sih kalau mau kita jaga komitmen dan regenerasinya, ya setiap angkatan buat aja 5 pemain supaya nanti berlanjutan tadi Pak ya. Terjaga kualitasnya kita. Kualitasnya, benar. Nah ini Pak, main basket itu kan kan ada kalah, ada menang gitu Pak ya. Nah hal-hal yang apa sih Pak yang menunjang keberhasilan dalam main basket itu? Sebenarnya kalau untuk jenjang kita ya di jenjang pendidikan ya. Dan di usia anak-anak yang masih di bawah 17 tahun lah. Sebenarnya sih targetnya kita bukan hanya ke juara. Gimana sih dia bisa bertahan main basket lama
dan dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, paling enggak kan tingkatannya nanti ke liga mahasiswa, ke liga profesional, dan syukur-syukur bisa sampai ke tim nasional kan gitu. Lah itu pun ukuran untuk sukses, kalau menurut saya di basket, orang yang sukses di basket itu kalau udah pensiun. Ya, kalau udah pensiun sudah bisa mengajarkan, itu ya suksesnya di situ. Tapi kalau masih bertanding dan masih main, itu masih di tahap dia masih belajar, masih menikmati apa situasinya belajar itu. Berarti indikator kesuksesannya itu ketika sudah melatih, Pak. Iya, indikatornya sudah melatih, mampu nggak menyalurkan ilmunya itu. Nah, selama Pak Eri melatih ini, apa sudah ada, Pak? Mungkin pemain-pemain yang menurut Bapak tadi ceritakan yang sudah sampai ke level-level timnas atau profesional? Kalau untuk ukuran itu kita ada ya. Itu dari saya melatih udah ada 1 anak yang di timnas. Ya. Dan beberapa anak itu di levelnya PON. Dan hampir rata-rata mantan murid saya itu rata-rata setelah dia tidak bermain basket ya jadi pelatih. Hampir di Gresik rata-rata semua dari alumni saya kan gitu. Jadi untuk yang di timnas itu ada seperti Diaul Haq itu, terus di sebelumnya itu ada Sani, itu dua ikut PON. Berarti sudah banyak, Pak ya. Sudah banyak. Jadi mungkin kan target saya sih sebenarnya bukan di situ sih, Mas. Ya. Untuk setelah lulus SMA, paling enggak kan kita punya keahlian non akademik yang bisa menolong kita untuk ke jenjang perguruan tinggi. Betul sekali. Syukur-syukur dapat beasiswa. Ya. Ya, itu targetnya. Kebanyakan dari murid saya setelah lulus SMA rata-rata kalau nggak masuk di negeri, ya dia mungkin dapat beasiswa untuk beasiswa prestasinya kan gitu. Nah, gini Pak, kan biasanya Pak main basket kalah, kan memang ada kalah dan menang juga Pak ya. Iya. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan hal-hal yang menunjang untuk keberhasilan dan beberapa kader-kader basket yang sudah sukses. Ya, mungkin belum sukses tapi sudah melatih Pak mungkin ya. Ini Pak, terkadang kan kita main itu kan butuh mental Pak, butuh fisik, betul ya? Iya. Nah, butuh mental dan fisik. Nah itu gimana sih Pak melatih hal-hal yang seperti itu? Untuk tingkatan di SMA ke bawah ya. Iya. Kita kan masih ada kewajiban untuk sekolah. Betul sekali. Jadi bukan basket itu bukan pilihan yang utama. Jadi kita sebagai pelatih itu harus prioritaskan yang itu juga. Jadi kita latihan gimana caranya anak itu nyaman, nggak buang waktu, dan tidak memaksakan anak itu jadi seperti yang kita inginkan. Ya, kan kadang ada yang pelatih pengennya pemainnya jadi seperti pelatihnya. Iya, betul sekali. Ya, itu nggak boleh. Karena setiap anak itu punya bakat sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri. Itu yang harus kita cari. Dan untuk fisik, dari kita pelatih di SMA, pelatih di sekolah ya menyarankan anak-anak itu untuk ikut klub. Karena apa? Di klub itu kan ada latihan yang tidak diajarkan di sekolah. Karena di sekolah kita kan ekstra, bukan yang utama. Nah, kalau di klub kan kita ada target, skillnya harus nyampe level ini, fisiknya harus nyampe level ini. Ya itu untuk nutupi kekurangannya kita di sekolah, di ekstra harus turun di klub. Tadi kan kita Pak Eri sudah menyinggung tentang klub ya. Nah, untuk persyaratan sendiri nih Pak, ataukah ada persyaratan fisik atau mungkin persyaratan secara kertas? Nah itu gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman yang tertarik. Di klub ya klub itu ada 2 ya modelnya. Kita ke klub prestasi, ada juga klub yang ke pembinaan seperti ke akademi. Kalau di klub akademi itu kita nggak dituntut untuk bertanding, kita dituntut untuk meningkatkan skillnya kita, Memberikan knowledge itu tadi Pak. Iya,
di situ, dan itu nggak ada aturan, siapa saja boleh ikut. Tapi untuk tingkatan di klub itu kan harus dengan materi yang terbaik di posisinya. Jadi ya maunya ini kita butuh pemain besarnya, big man-nya 2. Berarti ya kan kita harus cari 2 orang yang terbaik. Jadi nggak semua bisa bermain di kelompok klub. Pasti kita harus bersaing. Makanya kenapa kok kita harus berlatih di klub? Supaya kita bersaing dengan yang lain. Ya, memunculkan persaingan itu kan nanti akhirnya kan kita semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas tadi, benar sekali. Nah Pak, gini ya, terus skill seperti apa sih Pak yang harus ditempuh sama para pemain basket ini Pak? Untuk yang junior ya, Iya. untuk di tingkatan Masih di bawah lah intinya. ya SMA ke bawah lah ya, Iya. kita bicara di situ dulu ya. Ya. Mungkin kita kejarnya di skill kita dribblingnya yang bagus, terus cara finishingnya yang bagus, cara tembak yang bagus, passing, komunikasi, itu yang penting sih. Kalau untuk menaikkan itu kan nanti di proses itu, di proses latihan itu kan nanti ada pembelajarannya. Ya, yang nomor 1 minatnya kita yang harus dijaga. Yang harus dijaga, dan komitmen kita untuk berlatih itu yang penting. Intinya komitmen Pak ya. Iya, kalau nggak ada komitmen nanti pulang lupa. Jadi habis ngapain kan selesai. Betul sekali. Itu tadi menyinggung di yang level bawah Pak ya. Iya. Ketika kalau kita di atas Pak, nah ini bagaimana? Kalau di atas kan kebutuhannya ke skill ya. Berarti kan kita harus punya spesialis. Kadang tim, oh ini butuh shooter buat nembak. Kita harus cari pemain yang punya tembakan bagus. Nah, kita harus punya pemain yang dia mampu akselerasi kan gitu. Ya itu kebutuhan timnya di situ lah. Berarti kita sebagai pemain ya harus nambah. Kita harus punya senjata. Kita harus punya role-nya senjata. itu tadi Pak ya. Aku senjata saya karena badan saya kecil, tinggi saya nggak tinggi, saya harus punya tembakan yang bagus. Nah, kalau bagi yang punya fisik besar, saya harus punya undering yang bagus kan gitu. Ada targetnya sendiri-sendiri. Sekali Pak. Nah ini Pak, bagaimana sih gini agar kita bisa on the track saat latihan? Fokus Pak. Iya, jadi kita mau berangkat itu ada targetnya. Hari ini aku harus, umpamanya aku latihan tembakan hari ini. Target saya nembak 100. Dan nembak 100 itu minimal harus masuk 70. Target itu tadi Pak ya. Kalau nggak sampai 70, berarti aku harus nambah 50 tembakan lagi. Nah, itu fokusnya di situ. Nah, itu yang kadang nggak dilakukan. Nah, intinya kita punya tujuan, kita punya minat tadi Pak ya. Iya. Nah, maka dari itu kita bisa sesuai dengan Ya. porsi latihannya tadi. Nah, itu tadi. Mungkin menurut Pak Eri Pak, misal kan kita masih sekolah Pak, nah Iya. main basket, kan mungkin ada pemikiran dari teman-teman itu kan masih condong ke bahwasannya non akademik itu indikatornya belum sukses dalam hal pendidikan. Itu menurut Pak Eri gimana Pak? Jadi gini ya, kan kita juga nggak semua anak di sekolah itu punya nilai akademik yang bagus. Benar sekali Pak. Ya kan? Nah. Dan tidak semua anak itu punya bakat yang sama. Saran saya ya untuk teman-teman yang adik-adik yang mau berlatih basket atau berlatih cabur olahraga lainnya atau kesenian, kayak seperti kita itu kalau di jalur pendidikan kita kurang ada kelebihan di situ, kita harus cari kelebihan kita di non akademik. Nah saat ini ya jangan buang waktu untuk hanya main, hanya seneng-seneng.
Ya kan jalur-jalur untuk mencapai kesuksesan itu kan bukan hanya di pendidikan. Ya di situ ayo dicoba ikut olahraga apa, serius. Nanti kita punya target nih umpamanya 3 bulan, kalau ternyata saya nggak bisa levelnya naik di situ, saya harus nyari kegiatan lain kan gitu. Benar sekali Pak. Nah, jadi yang kurang di anak sekarang itu karena terlalu pasif itu tadi. Terlalu pasif Pak. Iya. Ini Pak, biasanya kan sebelum pertandingan Pak, itu kan ada latihan Pak. Bener ya, ada latihan. Ya. Nah, porsi latihannya itu seperti apa sih Pak? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Pak ya. Ya, mungkin kalau filosofi saya ya. Ya. Saya bukan tipe kalau untuk ekstra ya, Ya. beda. Kalau kita mau melatih klub sama melatih ekstra itu beda. Beda Pak ya. Nah, ini untuk ekstra ya. Untuk ekstra itu kita nggak akan berbicara fisik. Karena apa? Dia bukan pemain profesional. Kita fisik dia umpamanya seminggu kita hajar nih. Iya. Kita latih fisik. Tapi dia pulang ke rumah, ke lingkungannya, dan dia kembali ke pola hidupnya yang Ya, biasa, gak dijaga lah. Fisiknya gak dijaga. Benar. Ya. Terus kembali lagi ke sekolah, kita fisik lagi, pasti nggak akan dapat, pasti nol. Kalau saya lebih cenderung ke teorinya, ke tekniknya dia. Teknik bermainnya Pak ya. Iya, cara bermain dia. Kan permain basket itu ada 12 orang ya. Ya. Kalau kita waktu bermain basket kan 40 menit ya. Nah. Jadi di permainan itu kan nggak mungkin semua pemain harus kuat fisiknya 40 menit. Ya, jadi kita bagilah. Ya, satu anak kamu satu babak cukup bermain 5 menit, tapi yang maksimal. Kan bisa rotasi nanti nih, habis main istirahat. Kuarter kedua main lagi. Nah, tapi kalau kita pemain punya yang fisiknya tinggi tapi skillnya minim, ya kan kalau dilihat main basket kayak atletik, lari ke sana, nggak ada efisiensinya. Tapi kalau kita punya teknik, fisik kita tutupi dengan rotasi tadi. Nah, itu yang penting sebenarnya. Tapi Pak, apakah rotasi pemain itu yang dirotasi tadi itu kualitasnya kira-kira sama enggak dengan yang misal di line up-nya itu? Itu tantangannya. Ya, itu tantangannya. Nah, itu tantangannya pelatih. Paling nggak kan kita harus buat sama. Biarpun bukan sama dalam arti dia pinter semua, enggak. Kan nanti ada fungsinya masing-masing. Role-nya masing-masing. Jadi kamu nggak bisa poin umpamanya. Ya berarti bertahanmu harus bagus. Ya jadi targetmu main 5 menit. Kamu nggak boleh kamu nggak kemasukan nggak apa-apa, nggak memasukkan nggak apa-apa, tapi jangan kemasukan. Kan gitu aja. Lah itu caranya. Dan untuk di klub baru beda lagi. Kalau di klub semua pemain harus bagus karena namanya klub. Iya benar. Beda. Menurut Pak Eri Pak, kedisiplinan yang terjadi antara Bapak melatih di ekstra sama klub tadi Pak, itu perbedaannya seperti apa? Kalau di ekstra itu cenderung santai ya. Kadang waktu latihan izin. Ya, dengan alasan masih ada tugas sekolah yang belum selesai. Itu yang lebih cenderung banyak lah. Kalau nggak gitu ada les. Oh iya, betul sekali Pak. Hari ini aku ada les Pak, jadi saya nggak latihan. Ya itu yang kadang jadi masalah di kita melatih di tingkatan sekolah. Jadi sinkron sama kegiatannya anak-anak. Tapi ya itu sebenarnya sih kalau saya lihat sih itu bukan masalah yang serius. Kalau anak-anak ini disiplin masalah tugas. Ya kalau dia nggak ada tunggakan tugas kan mungkin ya dia nggak ada masalah. Benar sekali Pak. Tidak ada tuntutan gitu Pak. Iya. Jadi ya mereka bisa memberikan waktu untuk basketnya kalau dia manajemen waktunya bagus kan mungkin berkurang masalah itu. Benar sekali Pak. Kan biasanya kita match itu kan emosinya membara itu Pak. Nah apakah Bapak ini selama melatih cara mengontrol emosinya para pemain itu gimana sih Pak?
Kalau mungkin di basket lebih mudah ya. Lebih mudah, Pak. Lebih mudah. Karena di basket itu referee-nya ya itu ada 3 dan aturan bola basketnya itu panjang, banyak. Jadi kita mungkin hanya tahu batasnya, membuat batasan karena fokus di permainan, jangan terlalu banyak protes, ya. Kurangi kesalahan sendiri, udah kuncinya itu aja. Iya, Pak. Jadi ini Pak, ketika bertanding itu juga kan tadi Bapak sudah menyinggung masalah emosi dengan cara tidak menyalahkan Iya. pihak-pihak lain Iya. gitu ya. Tapi introspeksi kepada diri sendiri. Benar sekali. Di basket Pak, mungkin belum ada beberapa teman-teman yang tahu. Peraturannya Pak, ya yang paling menurut Pak Eri yang paling menyusahkan gitu Pak di basket itu apa? Mungkin dari segi foul-nya atau apa yang menurut Bapak paling menyusahkan? Kalau paling menyusahkan nggak ada ya. Nggak Mungkin ada. kadang anak-anak yang tidak terbiasa itu di cara bertahan ya. Oh, cara. Kalau di bola kan kita ada pemain lewat sliding gitu aja kan. Oh iya. Nah, kalau di basket kan nggak ada aturannya. Kita ada jaraknya, berapa lama kita pegang lawan. Jadi umpamanya nih tangan kita nempel di lawan itu aja ada hitungannya. Iya. Nah, kan kalau ke situ kadang di anak-anak itu nggak paham di situ. Tapi sebenarnya untuk bermain basket nomor 1 harus belajar ke peraturan dulu. Kalau sudah paham di aturan mungkin kita punya imajinasi ya untuk mengembangkan itu ada. Tapi kalau kita nggak tahu aturannya mungkin kita main hajar aja. Itu Iya, yang kadang sekali, Pak. nggak kena di kitanya. Jadi main basket itu tadi Pak ya harus tahu aturannya terlebih dahulu. Baru kita memaksimalkan skill, begitu Pak ya. Insya Allah kalau kita gini ya, kalau ada pemain basket yang nanti progresnya kelihatan ya, umpamanya dia mainnya itu, anak ini perkembangannya cepat. Ya, anak ini cara belajarnya cepat. Itu pasti yang pengalaman saya ya, anak-anak itu pasti di sekolahnya itu pun disiplin. Ya, dinilai pun dia nggak akan di bawah rata-rata. Ya, pasti dia akademiknya nggak akan jelek karena kalau di basket itu lebih cenderung ke olahraga pakai pikiran dan akalnya kan. Benar Nah, sekali, di situ Pak, ya. mungkin kalau kita mau serius di basket mungkin pola hidup kita akan lebih teratur karena aturannya itu terlalu banyak. Jadi ketika kita sudah terjun ke basket Pak, berarti ada kemungkinan mungkin hidup kita ada perubahan begitu Pak. Iya, paling enggak kan kita punya tanggung jawab. Benar sekali Pak. Di situ. Oke Pak, sebelum kita ke closing Pak, mungkin Bapak ada tips-tips untuk siswa-siswi Semamio bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang profesional itu tadi atau ke klub Pak ya. Iya. Mungkin Bapak punya tips ini untuk teman-teman. mungkin di awal ya kita harus ngomong ke habitat ya. Ya. Berarti kita di Semamio harus punya target. Targetnya kita gimana caranya basketnya Semamio ini harus masuk di jajaran elitnya di Gresik, ya kan? Selama ini kan masih jauh nih, ya. Kita masih di luarnya itulah. Nah, itu untuk menimbulkan atau memunculkan semangat dari teman-teman yang ada di Semamio lah, yang sekolah lah. Mungkin targetnya di situ. Dan untuk teman-teman yang ada di sekolah dan ada minat basketnya dan merasa dia mampu untuk bersaing di situ, jangan hanya berharap di latihan di sekolah. Tambah di luar, tambah privat, atau ikut di klub. Kan sekarang kan banyak nih, kita sekarang banyak kemudahan di informasi lah ya. Benar sekali. Kita mau cari browsing di internet pun dapat. Ya. Cuman kadang yang jadi masalah, teman-teman ini hanya lihat instannya, lihat jadinya.
lihat yang sudah jago, sudah profesionalnya itu Pak. Pokoknya satu figur A ini ya udah Ya. jago ya. Mm-mm. Jangan dilihat hasil akhirnya, cari informasi prosesnya dia. Prosesnya dia untuk sampai ke sana itu apa? Itu yang perlu di copy. Kalau masalah nanti jago atau enggak itu bonus. Yang penting kita belajar prosesnya. Menikmati prosesnya. Prosesnya gitu ya. dipelajari karena di proses itu kita muncul banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak ide atau banyak-banyak oh ternyata ini harus gini ya latihannya, ini harus gini kan gitu, banyak variasi ide yang perlu dilatih. Jadi saran saya tetap semangat bermain basket dan mungkin cari kegiatan di luar sekolah yang ada hubungannya dengan basket, masuk klub atau karena klub ada kita kalau mengandalkan sekolah kan Terpotong waktu Pak kadang-kadang. waktu ya. sekolah kita utama target Ya. utama sekolah nih ya. Memang ya sekolah. Target utama sekolah kita dan untuk di klub kan kita target utamanya beda lagi Beda, nih, kita benar target sekali. utama prestasi. Prestasi basket tadi Pak ya. Iya, di situ mungkin yang harus dikejar dari teman-teman di Semamio. Nah itu tadi teman-teman ya, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Eri Bramasto mengenai basket, mengenai tips-tips dan bagaimana cara agar kita meningkatkan kualitas latihan, dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Pak Ari. Gak cukup ini waktunya kalau 30 Benar menit sekali ini. Pak. Karena mungkin keterbatasan waktu Pak ya. Iya. Nah, mungkin apa yang disampaikan sama Pak Eri Bramasto tadi semoga bermanfaat bagi teman-teman di Semamio dan kalangan-kalangan penonton lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.